semuanya, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam, Pak. Ya, ya malam hari ini kita topiknya adalah topik tentang pernikahan. Ya, saya pernah bawa ini di topik ini di grupnya Pak Mardi ya, koramdionya Pak Mardi. Dan topik ini kalau buat saudara yang sudah menikah, ini semacam sebuah introspeksi. Ya, saudara introspeksi diri. Buat saudara yang belum menikah, nah ini sebagai sesuatu yang perlu perlu diperhatikan, ya. Jadi supaya saudara tidak salah langkah, oke? Saudara tidak salah ya dalam mengambil keputusan. Nah, topik kita malam ini saya kasih judulnya adalah pernikahan yang tersesat, ya, pernikahan yang tersesat. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak saudara agak sedikit interaktif dengan saya yang di chat ya, kalau yang bisa pakai chat ya. Nah, menurut saudara, ciri-ciri orang kalau saudara pergi ke satu tempat, ke satu lokasi, saudara tersesat, ciri-cirinya apa? Nah, bolehkah Bapak Ibu ketik di chat? Ya, saya tunggu ya. Ciri-ciri orang yang tersesat. Apa tuh ciri yang secara umum aja, secara umum ya, apa ciri-ciri orang yang tersesat? Oke, kebingungan, bingung, nggak tahu jalan, gelisah. Baik, apalagi ciri-ciri orang yang tersesat? Ya, panik, takut, khawatir, muter-muter, betul sekali, nyasar, tersesat, nyasar ya, bicaranya ngawur. Wah, ya, marah-marah, maki-maki gitu ya, nyalakan kiri kanan dan sebagainya. Oke, cari bantuan. Oke, baik. Bingung mau ngapain? Yes, ya. Oke, jadi Bapak Ibu ini adalah ciri-ciri orang yang tersesat. Ya, misalnya saya pernah tuh suatu saat ke Tanah Abang. Saya jarang banget ke Tanah Abang. Mungkin dalam seumur hidup saya mungkin cuma 2 kali. Tanah Abang itu. Tanah Abang ternyata gede ya saudara ya. Ada blok A, blok B dan sebagainya. Jadi kalau kita datangnya di titik A, untuk balik ke titik A itu nggak mudah. Akhirnya gampang sekali tersesat. Ya, bingung mau ngapain ya, nggak nyampe tujuan dan sebagainya ya. Belum parkirnya susah lagi. Nah, ini kita nggak bicara Tanah Abang. Kita bicara pernikahan yang tersesat. Nah, saya mau ajak Anda melihat sebuah gambar seperti ini ya, Bapak Ibu. Ya, gambar ini menunjukkan tentang populasi kualitas pernikahan orang Kristen. Saya bilang ini orang Kristen ya, yang bukan orang Kristen lebih parah, Bapak Ibu. Ya, 20% dari populasi orang-orang Kristen yang menikah itu pernikahannya mengalami pertumbuhan. Ya, kualitas pernikahannya semakin lama semakin membaik. Hubungan suami dengan istri semakin membaik. 30% itu pisah atau cerai. Bisa pisahnya itu pisah kamar, pisah ranjang, pisah rumah. Dan yang paling menyedihkan adalah cerai. Secara surat udah ada surat cerai. Itu 30%. Nah, yang paling banyak adalah yang 50%. Yang pernikahannya cerai enggak, menyatu juga enggak. Dan pernikahan seperti ini ada pernikahan yang udah dingin. Ya, kalau ngomong lebih dari 10 menit pasti berantem. Dan lelah, capek banget. Ya, capek banget gitu loh ya. Kalau diizinkan buat cerai, udah pengen cerai itu dari dulu. Ya, karena penyesalan, penuh dengan penyesalan. Nah, ini 50%, Saudara. Ya, cuek, lulu gue. Ya, di luar aja nampaknya nggak ada masalah. Tapi sesungguhnya di dalamnya itu penuh dengan masalah. Ya, semoga dari teman-teman yang ada 150 orang ya partisipan malam ini nggak ada yang di sini nih. Semoga Anda masuk kategori yang bertumbuh. Tapi saudara perhatikan ya bahwa ini realita yang kita bisa banyak jumpai. Ya, kalau kita di Komsel, kita kalau konseling orang ya biasanya cuma ada 3 topik konselingin orang. Pertama adalah suami istri konflik, yang kedua adalah soal uang, yang ketiga soal anak. Anaknya bandel, pusing kepala dan sebagainya. 3 topik itu kan yang favorit ya Bapak Ibu kalau ketika kita konselingin orang gitu ya. Nah,
konseling yang konflik suami istri. Nah, itu yang paling rame. Ya, nah, jadi saudara, ini kita perlu sadari nih. Nah, jadi pernikahan yang tersesat itu adalah di antara 50% dan 30%. Jadi total 80% loh Bapak Ibu. Cukup banyak. Ya, kecuali orang itu suami istri udah betul-betul mengalami pemulihan ya, udah breakthrough, ada terobosan-terobosan. Nah, saudara, apa sih ciri-ciri orang yang tersesat? Nah, tadi saya sudah tanya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu betul sekali jawabannya ya. Nah, saudara, saya akan jelasin ciri-ciri pernikahan yang tersesat. Ya, kalau tersesat kan tadi ya, nggak ada tujuan, nggak jelas mau kemana, puter-puter, bingung, marah, takut, dan sebagainya. Tadi teman-teman sudah menjawab semua itu. Nah, ciri-ciri pernikahan yang tersesat adalah yang pertama ya Bapak Ibu, nggak punya tujuan yang jelas. Ya, banyak pernikahan yang tidak punya tujuan yang jelas. Kalau nggak punya tujuan yang jelas, akhirnya muter-muter. Yang kedua, salah arah. Ya, kalau tersesat udah pasti salah arah. Jadi pernikahannya sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, tidak ada kesepakatan. Suami istri tidak ada membuat kesepakatan. Cuman mulutnya aja waktu di pernikahan, pemberkatan pernikahan, yes I do, kan gitu kan ya. Apakah saudara mau menerima pasanganmu dalam kondisi sakit maupun sehat? Ya, mau. Dalam kondisi susah atau senang? Ya, mau. Mau bertanggung jawab? Mau. Cuman ngomong di pemberkatan aja. Tapi ketika ngejalanin pernikahan itu, ya banyak sekali benturan, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Dan ketika menghadapi perbedaan-perbedaan itu, ya kejeduk sana, kejeduk sini. Nah, kemudian pernikahan yang tersesat menimbulkan emosi takut. Ya, misalnya salah satu pasangannya itu sering ngancam, kita cerai aja deh. Atau salah satu pasangannya dominan, otoriter, ya penuh dengan kepahitan ya karena masa lalunya. Ya, pernikahan yang tersesat juga memunculkan bingung. Ini mau dibawa kemana nih pernikahan kita? Ya, tidak merasakan surga di dalam pernikahan. Ya, sering menyalahkan, sering konflik, sering menyalahkan. Nah, berputar-putar di urusan yang sama, putar-putar di masalah yang sama. Entah itu masalah duit, masalah orang tua, bisa juga loh saudara. Saya juga pernah konseling ya, cikal bakalnya anak mami. Ya, persoalannya itu belasan tahun, puluhan tahun, bahkan putar-putar di situ aja. Ya, saya ada kenal satu keluarga Bapak Ibu belum pulih sampai hari ini. Istrinya kena problem emosional OCD, ya sehingga suaminya harus menanggung beban pernikahan yang sangat berat, ya bertahun-tahun. Ya, istrinya itu penuh dengan ketakutan, kecemasan karena trauma-trauma masa lalu, tapi nggak mau disembuhkan, nggak mau dikonseling. Rasa tidak aman itu sangat kuat sekali. Setelah sekian tahun, puluhan tahun menikah Bapak Ibu, mereka problemnya itu lagi. Capek Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya kedua belah pihak lelah, bahkan anak-anaknya juga lelah. Nah, saya mau tanya Anda, saudara ketik lagi di chat ya. Saudara ketik di chat lagi. Menurut pengamatan saudara, di kalangan orang-orang Kristen di gereja, teman-teman Kristen ya saudara ya, banyak atau tidak orang-orang ngalamin seperti ini? Coba saudara ketik di chat. Ya, kita mau lihat sama-sama nih ya jawabannya ya. Menurut saudara banyak atau tidak? Ya, oke, saya tunggu jawaban saudara ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara pernikahan yang seperti ini, ya ini pernikahan yang udah pasti nggak sehat ya. Betul nggak saudara? Udah pasti nggak sehat. Ya, saya yakin saudara pasti setuju dengan saya. Ya,
Banyak. Oh, jawabannya nih ya. Banyak banget. Wah, jawaban banyak berarti pengamatan saya dengan pengalaman saudara nggak jauh beda ya. Banyak, banyak, banyak. Jadi ada B banyak ditambah U. Ini gaya orang Surabaya ini. Ya banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita menghadapi yang seperti ini. Ketika pernikahan kita itu ya nggak diberesin. Ya ini banyak yang menjawab banyak ya. Jadi sepakat ya dengan saya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat Tuhan itu baik mengatur tentang cara atau prinsip-prinsip pernikahan. Ya, seperti kita lihat di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih ya sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi banyak sekali Bapak Ibu firman Tuhan yang memberikan rambu-rambu tentang pernikahan. Ya, tentang pernikahan. Nah, sayangnya kita kadang-kadang nggak taat sama firman itu. Nah, saya akan share prinsip-prinsip dasar pernikahan. Ya, supaya saudara ini untuk refresh. Mungkin saudara udah tahu, tapi ini untuk menyegarkan kembali. Ya, nah nanti saya akan jelasin kesepakatan apa yang kita perlu buat kalau kita nggak mau tersesat. Ya, jadi yang pertama pernikahan adalah berasal dari Allah. Jadi pada awal mulanya Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Ini artinya ya pernikahan pertama-tama itu datang dari inisiatif Allah. Ini ada Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi saudara mesti tahu, pernikahan itu bila diizinkan terjadi, itu adalah dari Allah. Sesuatu yang dari Allah harusnya adalah baik, saudara. Ya, nah prinsip yang kedua, perkawinan itu adalah munculnya ada ikatan baru. Ya, nah artinya apa sih Bapak Ibu sekalian? Ketika seorang menikah, pria dan wanita, harusnya dia meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istri atau suaminya. Ya, artinya seseorang yang sudah menjalin pernikahan, dia harus lepas dari ikatan lama, lepas dari orang tuanya. Dalam arti, bukannya kita nggak menghormati orang tua. Lepas dari ikatan orang tua artinya Bapak Ibu, orang tua tidak boleh campur tangan lagi di dalam pernikahan anak-anak. Ya, peranan orang tua ketika anak-anak sudah menikah adalah mensupport aja, memberkati mereka, mendukung mereka. Bukan campur tangan. Ya, saya lihat ada sebuah pernikahan Bapak sekalian ya di mana orang tuanya itu mantu satu demi satu dijelek-jelekin. Saling diomongin. Waduh, luar biasa deh Bapak Ibu. Atau tadi ketika salah satu anak suami atau istrinya mama boy atau mama girl, ketika ada problem lari kepada orang tua. Ngadu kepada papa mamanya. Kemudian papa atau mamanya panasan, marah, akhirnya mantunya dilabrak. Ini juga nggak beres, saudara, kayak begini. Ada nggak di orang Kristen kayak gini? Saya pernah lihat, saya pernah lihat, saudara, yang kayak begini ya. Nah, jadi prinsip yang kedua adalah ketika kita udah menikah, kita lepas dari ikatan yang lama. Ya, tanggung jawab suami dan istri itu sama-sama bertanggung jawab membangun keluarga. Ya, saya juga pernah lihat saudara pernikahan itu suaminya minta uang pada papa mamanya untuk sekolahin anak, untuk makan anak. Harusnya kan dia udah bertanggung jawab mencari uang. Ini masih ngegandol orang tuanya. Nah, ini ada sesuatu yang juga ngawur ya, salah. Ya, jadi saudara terikat itu artinya apa? Menjalani hidup baru
Ya bersama, suami dengan istri. Nggak nyatu dengan bapak papa mamanya. Ya, nah prinsip yang ketiga kita belajar adalah ketika dua orang itu menjadi satu, ya satu dalam apa aja Bapak Ibu. Nah di sini ada ayatnya, Kejadian 1 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya saya sering pakai ilustrasi lilin putih, lilin merah dicampur jadi satu, diaduk-aduk-aduk-aduk, muncullah warna pink. Warna ketiga, putih dan merahnya udah nggak kelihatan. Harusnya pernikahan kayak begitu. Ya, sebuah pernikahan yang menjadi satu, bahasanya adalah kita. Bukannya gue, lo. Itu bapak lo. Ini bapaknya gue. Nah, bukan seperti itu, saudara. Ya, pernikahan yang menjadi satu, dalam hal apa mesti satu? Ada 5. Saudara perhatikan ya, ini pelajaran SPK Orde Lama ya, Bapak Ibu ya, tahun 2000-an. Ya saudara yang dulu ikutan SPK Orde Lama ini sering kita bahas. David siapa? Nah, bicara satu menjadi satu itu. Ya bicara satu itu ada 5 kesatuan, minimal ada 5. Yang pertama, kesatuan dalam tujuan pernikahan. Ayo, mau menikah itu tujuannya apa? Saudara pernah nggak bahas? Saudara menikah itu tujuannya apa? Banyak orang punya tujuan menikah yang sangat salah. Ya, tujuan menikah yang menggunakan gaya orang dunia. Ya, yang paling sering ya kalau ditanya nikah, kamu mau nikah ngapain? Pertama supaya nggak kesepian, supaya ada teman ngobrol. Kalau saya jomblo, saya kesepian. Saya mau tanya saudara, saya ketik lagi di chat. Mana yang lebih asik ngobrolnya? Waktu pacaran atau waktu udah nikah, saudara? Ayo, coba ketik pengalaman saudara ya. Mana yang lebih seru kalau ngomong itu bisa berjam-jam, waktu pacaran atau waktu udah nikah? Ya, ini saya minta saudara punya pengalaman nih ya, saudara punya pandangan nih ya. Jadi kalau orang mau menikah tujuannya supaya ada temen ngobrol, asik, komunikasinya asik. Saudara coba cek deh dengan yang udah nikah. Ya, mana yang lebih asik ngomongnya bisa berjam-jam, pacaran waktu pacaran atau udah married? Nah, jawabannya waktu pacaran. Ya dulu saya ingat waktu saya pacaran dengan istri saya, Bapak Ibu sekalian, kita telepon-teleponan itu bisa sampai jam 3 subuh loh. Jam 3 subuh. Ya, kebetulan kita tinggal di satu dormitory atau asrama yang sama. Bisa berjam-jam Bapak Ibu sekalian. Ada habis-habisannya kelihatan. Nah, saudara, nah ini contoh ya. Jadi kalau tujuan menikahnya adalah supaya punya teman asik ngobrol, buktinya habis nikah pada sepi-sepi aja tuh ngobrolnya seperlunya aja. Lu udah tahu gue tahu lu. Ya, atau 4L lu lagi. Nah, jadi salah banget kalau tujuan nikahnya adalah untuk supaya asik ngobrol. Yang kedua, tujuan nikahnya adalah untuk supaya punya anak. Nah, kalau udah punya anak, lalu ribut melulu, boleh cerai dong. Kan udah punya anak. Anaknya udah ada. Tujuannya udah tercapai. Makanya saudara, kalau tujuannya adalah hanya punya anak, kucing pun kawin punya anak, saudara. Yang ketiga, tujuan yang salah ya. Menikah itu adalah supaya nggak diomongin orang. Ya, malu dong, udah usia kayak begini, saya belum menikah. Ya udah deh, yang ada aja deh, dihantam aja, dilabrak aja. Ada yang kayak begitu. Saya pernah melihat ya saudara, ada satu karyawan kami dulu ya, ini dulu ceritanya. Saya rasa dia udah usia 45 nih, wanita ya, usia 45. Ya karena diomongin gitu ya, merasa minder, belum nikah. Akhirnya saudara, dia sosor aja tuh, ada satu orang laki-laki punya 2 anak, ya padahal udah dinasehatin jangan kamu itu cari penyakit. Orang tua, saudara-saudaranya udah nasehatin jangan menikah dengan dia. Akhirnya dia paksa menikah karena tadi tujuannya adalah supaya nggak malu diomongin orang saya belum menikah.
Saudara, apa yang terjadi? Intinya saya nggak bisa panjang lebar ya. Intinya petaka yang terjadi, Bapak Ibu. Malah petaka, ribut, konflik. Ya, dia diperlakukan seperti pembantu rumah tangga dari pagi sampai malam ngurusin anak tirinya dan sebagainya. Setelah sekian tahun akhirnya cerai juga, nggak tahan. Nah, saudara, itu yang ketiga, tujuan ketiga yang nggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, ada juga orang menikah itu tujuannya apa, saudara? Berharap nanti tua ada anak yang ngerawat. Padahal anak-anak sekarang udah punya kehidupan masing-masing. Saudara juga pasti banyak melihat ya, orang tua yang anak-anaknya menikah ngalamin kesepian yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai kejebak kita punya tujuan yang keliru. Ya, tujuan yang salah Bapak Ibu sekalian di dalam pernikahan itu. Nah, kesatuan yang kedua adalah kesatuan roh. Membangun kesatuan roh. Ya, saya nggak bahas poin ini karena hari ini saya lebih banyak kepada kesatuan yang pertama dulu, yaitu kesatuan di dalam tujuan supaya kita nggak nyasar. Nah, kesatuan yang ketiga adalah kesatuan di dalam berkomunikasi. Ya, ngobrolnya asiknya. Saudara, saya mau nanya nih, saudara ya. Saudara jawab dalam hati aja, nggak usah diketik di chat. Saudara, setelah sekian tahun menikah, saudara ngobrolnya, komunikasinya itu semakin lama semakin hambar, semakin dingin, atau semakin bagus? Saudara jawab ya. Jawab dengan jujur dalam hati aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau komunikasi saudara, pasangan saudara itu udah nggak asik lagi diajak ngobrol, hati-hati. Ini akan menjadi celah, saudara, buat iblis nanti masuk. Nah, kesatuan yang keempat adalah keuangan. Uang kamu, uang saya jadi satu. Jadi nggak ada uang lo, uang gue, nggak ada. Ini uang kita. Ya, nah saudara, ini juga bisa jadi biang kerok loh tentang keuangan. Ya, saya pernah handle satu pasangan Bapak Ibu, gara-gara suami ngasih uang kepada mamanya, diem-diem, nggak lapor ke istri, itu jadi geger bertahun-tahun. Ungkit-ungkit terus kesalahan si suami itu. Merasa si istri itu nggak dipercaya. Ya, yang terakhir adalah kesatuan dalam hubungan tubuh, hubungan intim. Ya, ini seksnya nih Bapak Ibu. Nah, 5 kesatuan ini minimal 5-5-nya harus ada. Saudara, kalau yang sering konseling orang ya, ketika konseling pernikahan, saudara bisa gunakan ini sebagai checklist Bapak Ibu. Itu pasti ketahuan. Ada salah satu kesatuannya nggak beres. Ini kayak pilar, 5 pilar di dalam bangunan. Ya, sebuah bangunan kalau pilarnya ada satu aja yang nggak bagus, ini akan pengaruhi gedung keseluruhan. Sama Bapak Ibu, pernikahan itu kayak membangun gedung. Membangun pernikahan itu seperti membangun sebuah gedung. Pilar-pilarnya harus kuat. Ya, jadi ini bisa jadikan checklist nih, saudara ya. Nah, kemudian prinsip yang keempat. Ya, kalau prinsip ketiga tadi kan adalah 2 menjadi 1. Kesatuan itu ada 5. Lalu yang keempat, ya sekali lagi firman Tuhan bilang, tidak boleh diceraikan. Tidak boleh cerai. Apa yang sudah dipersatukan. Ya, Matius 19 ayat 6. Ya, makanya jangan sekali-sekali saudara lagi ribut, berantem, berkata-kata cerai. Ya, saudara, perkataan kita tuh mengandung kuasa. Nah, kalau gitu tujuan pernikahan itu apa? Nah, ini ya, saudara bisa jadikan checklist. Nanti di kompak saudara bahas. Dengan pasangan saudara juga bahas, sepakati tujuannya supaya nggak tersesat, supaya nggak nyasar. Ya, nah saudara, tujuan pernikahan yang pertama, bersepakat membuat janji untuk bersatu. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh mengatakan berpisah. Sampai Tuhan memanggil kita. Sepakat untuk mengasihi dan dikasihi. Ini berlaku seumur hidup, nggak bersifat kontrak. Saudara, tujuan yang pertama itu ambil kesepakatan untuk bersatu. Kita ribut, nggak boleh ngomong cerai ya. Kita ribut, harus cepat-cepat balik, menyatu.
Ini saudara, kalau saudara poin nomor 1 aja, nggak sepakat Bapak Ibu. Wah, luar biasa deh. Saudara membuka celah, ya pernikahan saudara akan seperti neraka. Ya, saya lihat beberapa klien saya yaitu kerja tuh senang sampai larut malam di kantor. Nggak tahu kerja atau nggak tahu lihat YouTube atau apa. Pokoknya pulang kantor tuh mesti jam 9 malam ke atas. Karena dia di rumah tuh nggak betah. Ya pulang ke rumah itu nggak merasa home, nggak merasa surga. Kalau pulang ke rumah, ya istri itu ya nuntut lah gitu ya, dicurigain segala macam, akhirnya ribut. Nah, pernikahan kayak begitu Bapak Ibu sekali lagi tidak mendatangkan berkat. Tujuan pernikahan yang kedua, ya tujuan kita sepakat di dalam menikah itu tujuannya untuk apa? Bertumbuh, bukannya bantep atau bahkan mati, saudara. Harus ada pertumbuhan. Minimal ada 3 pertumbuhan yang kita harus sepakati, Bapak Ibu. Ya, ketika kita menikah. Yang pertama, kita harus sepakat bertumbuh akan pengenalan akan kasih Tuhan. Kita semakin saling menguatkan untuk bahas firman, ya kita semakin kuat di dalam firman Tuhan, kita ada di dalam kompak, kita ada di dalam koram deo, ya mesbah gitu ya, saudara ya. Nah ini adalah kesepakatan yang kita perlu buat. Kemudian apa lagi? Kita sepakat saling bertumbuh dalam apa? Karakter Kristus, saudara. Saudara kan pernikahan itu adalah kita nikah dengan orang yang sangat berbeda, betul nggak? Kita menikah dengan orang yang beda, pria dengan wanita udah berbeda, karakternya berbeda. Nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu sekalian, kita karena perbedaan-perbedaan ini saling mengasah. Pasanganmu adalah amplasmu, mengamplas karaktermu. Ya saya sering cerita ya dengan saudara ya, saya dilahirkan dari keluarga yang kasar, ngomongnya keras. Ya, kalau orang luar mah nggak bisa bedain tuh lagi berantem atau lagi nggak berantem, saudara. Kadang-kadang ngomong biasa suaranya keras. Saya punya istri yang didikannya adalah ngomong tuh mesti halus. Wah, Bapak Ibu, untuk saya bicara halus itu luar biasa. Luar biasa saya dikikis oleh istri saya. Ya, istri saya juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Punya perbedaan dengan saya. Saya maunya rapih, teratur, terencana. Istri saya ngeflow, taruh barang seingatnya. Wah, saya ngomel. Dia nangis. Ya saudara ya, taruh barang bisa berantakan, ngomel. Ini dulu ya, saya bilang ya, ini dulu ya. Kemudian dia pendam, dia nangis di kamar mandi. Nah, akhirnya dia belajar. Taruh barang itu mesti tempatnya. Dia belajar lebih terorganisir, malah sekarang dia lebih rapi dari saya. Saya belajar apa, saudara? Saya belajar karakter Kristus sabar. Dari istri saya, dikikis loh saudara. Bukan mengasah karakter itu bukan hanya omongan, dikikis oleh berbagai peristiwa. Nah, kita mesti sepakat ketika ada kikisan-kikisan, kita nggak boleh lari. Kita harus saling menyesuaikan. Kita harus berubah karakternya. Ya, nah saling bertumbuh dalam apa lagi? Nah yang penting juga melayani Tuhan. Kita menikah itu bukan hanya punya anak, beranak, gedein anak, cari duit. Kita menikah itu saudara perlu melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya perhatikan ya Bapak Ibu, suami istri yang melayani Tuhan itu pertumbuhan pernikahannya akan jauh lebih bagus ketimbang nggak melayani Tuhan sama sekali. Ya, ini topik yang selanjutnya lah ya, tentang melayani Tuhan. Nah, syarat untuk bisa bertumbuh ini Bapak Ibu, kita sendiri, suami atau istri, sudah pernah menerima dan memahami pengampunan Kristus. Konsep ini yang kita perlu tahu, kita perlu jelas. Kenapa Bapak Ibu? Tentang pengampunan ini ya, ini ada kaitan yang kedua. Supaya dua pihak ini bisa saling mengampuni satu sama yang lain. Ya karena kita ini berbeda, banyak benturan yang terjadi. Jadi kalau kita sendiri tidak pernah mengalami pengampunan dari Kristus, sangat mustahil kita bisa mengampuni pasangan kita. Ini syaratnya loh. Ya makanya kenapa saudara kita dong ikut SPK.
Betul ya, dipulihkan. Ya, yang pria ikut pria sejati, yang wanita ikutan wanita bijak. Ya, kemudian saudara ikutan inner healing, sehingga saudara kuras racun-racun dari masing-masing, kuras Bapak Ibu oleh kuasa Tuhan. Ya, dan kita juga belajar untuk terima pasangan apa adanya, mau baiknya maupun kelemahannya dia kita terima satu paket. Bukannya menyerang kelemahan istri, kelemahan suami. Ya, semakin saudara tidak sepakat hal ini, pernikahan saudara akan muter-muter di problem yang sama. Ya, saudara, saya punya 1001 alasan untuk menyerang kelemahan-kelemahan istri saya kalau saya mau. Tapi buat apa? Saya tujuan menikah, saya nggak mau seperti itu kok. Saya sadari saya punya kelemahan, istri saya juga punya kelemahan. Adil dong. Ya ngapain saya menyerang kelemahan pasangan saya? Apalagi kita udah menjadi satu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak punya tujuan bersepakat saling bertumbuh tiga hal ini, mustahil mustajab ya kita mau lakukan syarat ini. Ya, banyak pernikahan itu ngeflow Bapak Ibu. Responsnya terlalu otomatis. Ya, pokoknya ada hal yang buruk langsung diresponi negatif. Nah, itu yang bikin kita menjadi lelah. Kemudian kita tujuan menikah harusnya ya Bapak Ibu saling mengisi, saling melengkapi. Jadi suami dan istri masing-masing kan punya kekuatan, punya talenta yang berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Fokus pakai kelebihan kita masing-masing, layani pasanganmu punya kelemahan. Jadi prinsipnya pakai kelebihan kita, kelebihan saya untuk menolong pasangan saya dari sisi lemahnya. Ya, saya kasih contoh. Kalau soal uang, istri saya lebih nyimpennya lebih bijaksana. Saya kalau soal uang cenderung boros. Nah, jadi soal uang istri yang mengcover. Ini salah satu contoh. Ya, saya percaya Bapak Ibu, suami istri pasti punya kelebihan masing-masing. Nah, justru kelebihan ini yang kita melayani pasangan. Jadi yang salah adalah apa? Kita bombardir kelemahan pasangan. Yang salah apa lagi? Kita serang kelemahan pasangan kita. Nggak ada habis-habisnya. Ya, saudara, saya mau tanya. Nah, ketik di chat ya. Saudara ketik di chat lagi nih. Menurut saudara ya, kalau pernikahan kita menyerang terus dan fokus pada kelemahan pasangan kita. Ini pernikahan yang cerdas atau pernikahan yang bodoh menurut saudara? Yuk coba ketik di chat. Apa komentar saudara? Ya, ini pernikahan yang bodoh atau pernikahan yang cerdas? Ya, stupid atau smart ketika kita fokus dan menyerang kelemahan pasangan kita. Wah, udah banyak yang bilang bodoh ya. Betul. Ya, sangat bodoh. Wah, plus sangat lagi ya. Setuju banget. Stupid. Pernikahan yang bodoh ya. Bikin rusak mental pasangan. Iya. Ya contoh nih ya. Lu punya otak nggak? Masa masak kayak begini? Pakai otaknya, pakai. Nah, tuh saudara. Ngomongan gini kan melemahkan. Ya misal pasangan saudara kebetulan istri saudara misalnya nggak pintar masak. Ya, jadi saudara fokusnya Bapak Ibu sekalian ketika istri nggak pintar masak, itu saudara fokusin, saudara akan emosi loh, bawaan emosi melulu deh pokoknya, ya. Atau misalnya ini contoh ya Bapak Ibu, istri saudara jorok misalnya, berantakan dan jorok misalnya, udah berantakan jorok lagi misalnya ya Bapak Ibu ya, suaminya resikan, waduh itu juga bisa jadi apa namanya? Malapetaka Bapak Ibu. Ketika fokusnya adalah kelemahan yang jorok dan berantakan itu. Ya harusnya bagaimana? Ya yang bersih, yang resik, yang teratur, yang menolong dong sisi joroknya. Sisi berantakannya dilatih gitu loh. Itu kan namanya sinergi. Pernikahan itu adalah saling menolong. Ingat loh sumpah pernikahan saudara loh. Ya kan ada kata-kata untuk saling menolong, saling membantu. Ya, di sini ada gembala pernikahan ya Pak Untung ya. Nah, kemudian jangan fokus pada perbedaannya Bapak Ibu. Kalau saudara nggak mau pernikahan saudara stupid,
Jangan fokus kepada kelemahan pasangan saudara. Fokus kepada kelebihannya dia. Ya, saudara, saya sama istri saya sampai hari ini itu kita juga, banyak perbedaan yang kalau saya mau bikin ribut itu bisa tiap hari kita berantem. Kadang-kadang di depan anak-anak saya ngomong A, dia ngomong B. Ya, saya berpendapat C, dia ngomongnya D. Ngeselin kan? Mau dicari ribut yang kayak begituan. Nggak akan habis, saudara. Cari ribut kayak begitu. Ya, itu yang ketiga ya. Yang keempat, saling jadi berkat. Ayo, kita punya tujuan menikah adalah mau nggak kita jadi berkat buat orang lain. Ya, yang pertama adalah buat papa mama kita yang udah besarkan kita. Kan orang tua kita juga akan sedih ya kalau melihat kita tuh ribut melulu. Yang kedua, mau nggak kita jadi berkat buat anak-anak kita, jadi contoh teladan. Ya, ngasih role model buat anak-anak kita. Sehingga keluarga kita nih adem. Bukan keluarga yang kayak kompor, Bapak Ibu. Kita mau jadi berkat juga buat keluarga lain. Ya, orang lain lihat keluarga kita tuh akan adem gitu loh, Bapak Ibu. Ya, dan juga untuk masyarakat loh pasti. Nah, jadi ada 4 tujuan yang ini kita perlu sepakati. Nah, saudara kalau bisa saudara nanti sharing ya. 4 tujuan ini yang saudara perlu bahas, saudara perlu sepakati. Nah, yang terakhir nih. Apa aja sih faktor yang bisa meruntuhkan pernikahan kita? Yang membuat kita tersesat di situ lagi. Nah, saudara, yang pertama adalah pernikahan kita belum ada jadikan Yesus sebagai pengikat pernikahan kita. Ya, Yesus belum jadi fondasi. Kita menggunakan kedagingan. Saudara bisa bayangin ya, menikah dengan pasangan yang sangat berbeda, pria dengan wanita udah berbeda, kita pakai cara kita, dagingnya kita. Kita tidak serahkan kepada Yesus. Kita tidak submit kepada Tuhan Yesus. Kita tidak jadikan Yesus sebagai fondasi pernikahan kita. Itu yang bikin pernikahan kita capek. Ya, sebetulnya saudara ketika saudara praktekkan Roma 12 ayat 1 dan 2, ya, saudara serahkan pernikahan saudara kepada Yesus, suami maupun istri. Sepakat serahkan kepada Yesus. Wow, maka saudara akan mengalami kuasa supranatural dari firman Tuhan, dari Yesus, saudara, yang nggak bisa dilakukan dengan daging kita. Saudara, saya kalau pakai daging saya yang menghadapi istri saya kan kelihatan lembut yang kenal saya, yang kenal istri saya ya. Tapi saudara, lembut itu bukan berarti nggak punya keras, dia nggak bisa keras. Kita ini sangat berbeda loh Bapak Ibu. Ya saya pikir saya kalau nggak serahkan kepada Yesus ya Bapak Ibu, kita akan konflik melulu. Itu yang ke-1, peruntuh yang ke-1. Yang kedua, lupa pada tujuan pernikahan. Nggak dibahas tujuan pernikahannya apa. Nggak disepakati Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, peruntuh adalah apa? Fokusnya kepada kejelekan pasangan. Ya memang udah dari orok kok. Bawaan orok, dia punya kelemahan di situ, saudara mau apain? Lebih baik kan kita fokus kepada kelebihannya dia. Pakai kelebihannya dia. Itu baru cerdas, saudara. Yang keempat, tidak sepakat berusaha. Saya bilang berusaha ya. Yuk sama-sama kita bangun keluarga kita. Berkorban. Pakai segenap hati, segenap tenaga. Bangun ke rumah tangga kita. Ya seperti bangun sebuah bangunan, 1 bata demi 1 bata demi 1 bata. Sepakat Bapak Ibu. Ya kita berbeda, tapi kita sepakat, kita bangun. Ya kita nggak boleh pecah, kita mau jadi berkat buat orang lain. Kita mau bertumbuh, berusaha. Saya tekankannya di sini. Yang kelima, ada luka-luka yang belum disembuhkan, entah luka dari istri maupun suami. Ya bulan Juli kita ada healing Bapak Ibu, segera daftar. Ya kita ada kelas inner healing 5 kali pertemuan. Saya juga akan ngisi di sesi yang terakhir. Saudara yang belum pernah ikutan inner healing, ikutan deh. Saudara tanya fasel saudara atau kortak saudara. Ikutan. Ini saya sangat rekomendasi. Supaya apa? Hidup saudara sehat. Yang keenam, gak mau rendah hati untuk saling melayani. Merasa sok pinter, sok hebat. Ini juga stupid. Ya, yang kayak begini ngapain nikah kalau begitu?
Sendirian aja. Kalau merasa paling hebat, nggak butuh orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, dan yang ketujuh ya, selalu nikah itu hubungan dengan istri atau suami pasang syarat. Lu berubah dulu, gue baru berubah. Percuma kamu udah ikutan pria sejati, kamu udah ikutan ESC, SPK udah 5 kali. Karakter kamu nggak berubah. Kamu berubah dulu, baru saya mau berubah. Nggak ada gunanya kamu kayak begitu. Waduh, saudara, itu ngomongan-ngomongan racun. Ya, jadi pasang syarat untuk pasangan yang berubah, saya mau berubah. Ini yang membuat kita kacau, nggak pulih-pulih, muter. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita mau menikah tuh enak, enjoy, menikmati. Ya, bukan pernikahan ya asal-asalan. Ya, saya juga percaya saudara. Saudara menikah juga pasti saudara mau bahagia. Ya, hanya orang yang nggak waras lah pernikahannya nggak mau bahagia. Ya, jadi saudara ini juga bisa jadi checklist, saudara bisa screenshot. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti diskusikan di dalam kompak ya. Oke, saya hentikan dulu sampai di sini ya. Bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan kita bisa tanya jawab ya atau sharing. Saya kembalikan kepada host ya. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan, jangan ragu. Boleh ditulis di chat dulu. Atau kalau ada yang mau langsung boleh. Di awal ini saya kasih kesempatan. Ada yang sudah raise hand, ada yang mau bertanya, silahkan. Saya mau bertanya, silakan. Saya udah angkat tangan. Nggak salah kepencet, Kak. Oke. Masih. Ya, silakan Bapak Ibu yang single-single bertanya supaya nggak tersesat Pak Freddy ya. Nah, asal nyamber ya. Silakan Bapak Mardi. Ya, kita mau tanya nih, kalau seandainya pernikahan itu udah terburu konflik dan udah keburu mengucapkan kata-kata perceraian dan sudah bagaimana nih untuk supaya bisa kembali harmonis? Ada trik-triknya? Ya, saudara, sumber kehidupan kita adalah di Yesus. Ya, saudara, kita perlu tahu itu ya. Kehidupan kita sumbernya adalah Yesus. Saudara, kalau saudara ada masalah pernikahan saudara, saudara mencoba memperbaiki dengan cara saudara sendiri, saya jamin Bapak Ibu sekalian, saudara akan muter-muter dan akan capek banget. Jadi nggak ada jalan lain, Bapak Ibu. Bertobatlah. Kalau kita tahu itu udah salah, bertobat. Ya, kita kan udah sering diajarkan hal itu ya. Bertobat dalam apa? Ya masing-masing. Mulai dari saya bertobat di hadapan Tuhan dan betul-betul ngambil komitmen kita mau berubah. Ya, kita betul-betul mau berubah. Nah, untuk berubah, saudara perlu dibimbing. Saudara perlu dimentor. Kalau saudara berdua nggak bisa atasi, saudara perlu mentor. Ya, saya sendiri 5 tahun pernikahan pertama saya itu penuh dengan konflik dengan istri saya. Saudara, saya waktu nikah itu saya pasang syaratnya banyak banget loh. Ya, makanya nikahnya agak telat di usia berapa? Usia 30 baru nikah. Syaratnya banyak banget sampai dapat 5 syarat yang nggak boleh diganggu gugat. Ketemu di istri saya pikir akan ini dong aman, tentram, damai. 5 syarat itu udah penuh kok, udah ada fulfill gitu ya, udah tercapai. Ternyata minggu pertama aja kita udah berantem. 5 tahun pertama saya udah berantem melulu. Saya stres, istri saya stres. Kita nggak bisa perbaiki Bapak Ibu berdua. Tapi saya bilang begini, saya nggak mau punya stupid married life, saya nggak mau. Apalagi saya baru 5 tahun menikah waktu itu. Apa yang saya lakukan? Waktu itu saya datang ke rumah Pak Lukas. Saya mencari pertolongan. Saya bilang, Pak Lukas, saya capek banget Pak Lukas. Menikah kayak begini. Lelah, saya cari bantuan Bapak Ibu. Nah, akhirnya Pak Lukas
setelah saya ngomong cerita sejak Pak Lukas cuma lempar satu pertanyaan yang mengubah paradigma saya. Pak Lukas tanya saya satu pertanyaan, Freddy, kamu itu ya nikah ya dengan pasanganmu, kamu lebih fokus pada kekurangan dan kejelekan ini. Tapi pertanyaan itu saya pikirkan sepanjang perjalanan saya dari rumah Pak Lukas menuju ke rumah saya. Lalu saya ngambil kesimpulan, kok saya bodoh sekali ya menyerang kelemahan istri saya melulu selama ini. Di situ saudara, paradigma saya melihat pasangan saya total berubah. Saya mau melihat istri saya itu sebagai partner, ya, partner di dalam kehidupan dalam keluarga. Jadi saudara, yang pertama adalah kita mesti bertobat, nggak ada jalan lain. Ya, saudara percuma konseling ke banyak orang, percuma. Saudara mau ikutan training apapun tentang kehidupan menikah juga percuma kalau kita nggak mau bertobat. Jadi kita perlu ambil langkah yang pertama, bertobat di hadapan Yesus. Dan berjanji, Tuhan aku mau berubah dari diriku dulu. Yang kedua, cari bantuan orang lain. Tapi saudara, ya ini saya pikir pengalaman ya, saudara cari bantuan orang lain cuman konseling, bukan hanya numpahin isi hati. Tapi saudara betul-betul mau dimuridkan. Ya, yang ketiga, saudara tertanam dalam kompak. Saudara diingetin, saling diingatkan gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu ini memang klasik ya nasihat kayak begini. Tapi ini yang it works. Ya, saudara percuma deh ke psikiater bayar uang mahal-mahal kalau saudara sendiri nggak mau bertobat. Ya, jadi Pak Mardi kuncinya adalah bertobatlah tiap hari, bukan sekali. Kalau udah mau ngomel-ngomel lagi istri gitu ya, merendahkan istri, merendahkan suami, bertobat. Ya ngapain ngikutin mesbah doa kalau gitu? Ya, apa tujuannya? Kita ngikut mesbah doa udah 2 tahun misalnya kita nggak berubah. Ya, jadi saudara perlu cek diri kita. Kalau masih muter ya. Gitu ya Pak Mardi ya. Oke. Jadi mulai dari berubah pikirannya dulu ya, bertobatnya itu berubah pikiran dulu Pak Freddy ya. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan Alkitabiah nih. Saya mau tanya tentang pernikahan, kan semua orang tahu apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali maut. Pertanyaannya, saya pernah baca di Alkitab tentang perceraian kecuali berzina. Tolong jelaskan. Nah, gimana nih Pak Freddy? Mungkin kalau topik perceraian kita harus bikin sesi tersendiri kali ya. Mohon maaf, saya sangat hati-hati ya kalau kaitan dengan pertanyaan perceraian. Saya nggak mau menjawab hanya sekelebat gitu aja, karena saudara perlu mengerti dasar-dasar firman-nya tentang perceraian. Ya karena ini sensitive issue, salah ngomong ini nanti bisa jadi pegangan. Ya jadi bisa dipegang gitu loh oleh saudara. Jadi saya mohon maaf kalau ada pertanyaan tentang perceraian, mungkin ini harus ada topik khusus tentang membahas perceraian. Itu lebih saudara bisa dapat gambaran yang lengkapnya ya. Jadi Pak Sunan saya skip ya pertanyaan ini. Oke. Ya Pak. Setuju. Oke, ini kalau yang ini bukan dasar perceraian, tapi memang ini bagaimana solusinya nih, Pak Freddy? Ya, salah satu sudah tidak mau bersama, ya, bahkan ada yang sampai main fisik gitu ya. Nah, saat yang pasangan yang itu sudah mau cerai gitu, balik lagi, nasihat praktisnya gimana, Pak Freddy? Ya, ini prinsipnya ya, saudara. Prinsipnya begini loh. Katakanlah suami dengan istri ya, suami dengan istri. Salah satu itu salah satu adalah masih kuat di dalam Tuhan. Yang satu misalnya jauh dari Tuhan. Nah, salah satu pihak yang kuat di dalam Tuhan bawa dalam doa. Ya, bawa pergumulan saudara di dalam doa. Doakan terus. Dan yang kedua, layani dia seperti normal aja. Ya, misalnya siapkan makanan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ini yang penting.
saudara perlu introspeksi. Perkataan apa, kelakuan apa yang pasangan saudara nggak suka, jangan lakukan. Ya misalnya nih ya, lu cerewet lu ya, itu mulut bisa diem nggak? Misalnya kayak begitu. Saudara belajar tahan mulut saudara. Nah, doa bahwa dalam doa layani dia dan saudara karakternya mencoba untuk saudara berubah. Nah, saudara, saya punya pengalaman ya, orang yang melakukan ini ya, saudara layani dia, kemungkinan pasangannya itu bertobat dan berubah dan kembali lagi kepada keluarganya itu sangat besar. Kita harus sering kok ngelihat yang kayak begitu. Ya, jadi prinsipnya adalah saudara udah nggak perlulah korek ya permasalahan borok yang ada. Bawa dalam doa. Saudaranya sendiri berubah. Saudara tenang di dalam Tuhan. Ya, kemudian saudara tetap layani dia. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kuasa Tuhan akan bekerja. Ya, jadi jangan pakai kekuatan sendiri. Ini prinsipnya ya. Kalau saudara mengalami konflik yang ujung-ujungnya udah mau cerai. Itu Pak Sunan jawabannya. Ya, jadi jangan buru-buru putus asa ya. Jadi percaya tetap pasti ada jalan keluar ya. Datang sama Tuhan tadi satu, lalu kemudian apa yang kedua tadi cari pertolongan juga Pak. Tetap melayani dia, pasangan Tetap melayani dia. Ya, dan yang ketiga adalah kitanya berubah karakternya kita. Berubah. Oke ya. Jadi jangan doa melulu tapi karakternya nggak berubah gitu, Pak. Iya. Pasti ada sisi-sisi kita kan kita tidak ada yang sempurna kan ya. Pasti jadi kita mesti berubah juga. Pasti ada sesuatu yang kita bisa perbaiki ya. Oke. Amin. Ini ya, pertanyaan tentang perceraian, prinsip perceraian tadi masih di pending ya. Nanti kita tunda ya, Pak ya. Mohon maaf, ini tidak dibahas di sini. Pak, saya mau, Pak. Oke. Pak. Boleh tanya ya, Pak? Ya, silakan. Pak, Kami tanya sebenarnya. Kita suami istri misalnya ya Pak, dan dua-duanya punya tipenya sama, dominan, tetapi banyak juga kesamaan. Dan dua-duanya leader, jadi kan susah tuh Pak ya untuk menghadapi. Maksudnya kadang-kadang di rumah tangga jadi istri juga merasa dia juga leader gitu kan, terus suami juga merasa dia imam gitu kan. Nah, sedangkan maksudnya si istri ini menganggap ya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus dihadapi oleh si istri terhadap suaminya, Pak? Begitu pertanyaannya, Pak. Ya, ini kan tadi pertanyaannya dua-duanya dominan ya. Dua-duanya dominan gitu ya. Saudara begini loh saudara. Ini prinsipnya lagi ya, prinsipnya di dalam pernikahan. Kalau hal-hal itu adalah prinsip, hal-hal itu penting, itu kita perlu bahas. Ya, kita perlu bahas mungkin bisa berargumentasi malah. Tapi kalau hal-hal itu remeh-temeh, hal yang nggak penting, hal yang nggak prinsip punya, kita perlu belajar untuk mengalah. Belajar untuk mengalah. Nggak usah diributkan, nggak usah dipanjang lebarkan, ya udah ngalah aja deh. Kalau itu nggak prinsip, ya nggak prinsip ya Bapak Ibu sekalian ya. Bayangin loh kalau sama-sama dominan, hal-hal yang kecil aja itu nggak mau kalah, ngotot. Wah saudara, nggak ada selesainya nanti. Saudara kan tiap hari berantem, konflik. Nah, kalau sebagai seorang istri sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ada satu rumus ya ketika kita diserang oleh salah satu pasangan. Rumusnya adalah apa? Dengarkan, lalu apa yang kedua? Tutup mulut,
Lalu yang ketiga, tanya Roh Kudus, apa yang harus saya katakan dan apa yang harus saya lakukan. 3 langkah ya. Dengerin, dia keberatannya apa, dia marahnya apa, dia emosinya apa, dengerin. Mulut kunci, tanya Roh Kudus. Ya, sekali lagi semuanya kita tanya Roh Kudus. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Suamiku kok ngomongnya gitu ya. Tuhan, aku dituduh nih Tuhan. Tuhan, aku udah capek-capek. Tuhan, lakukan, bantu dia. Ternyata dia marah-marah. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan, Tuhan kenapa ya suamiku kayak begini ya? Jadi pertanyaannya bukan kenapa, tapi pertanyaannya adalah apa yang harus aku lakukan tuh. Saudara tenang, berdiam di hadapan Tuhan, tanya Tuhan, mesti gimana? Itu saya praktekin loh saudara. Ya, sekali lagi suami istri saya pembawaannya halus, tapi bukan berarti dia nggak keras. Dia keras saudara. Jadi kadang-kadang ada satu saat ya itu sangat melukai saya. Saya belajar tutup mulut, tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita tuh jangan terlalu otomatis gitu loh, meresponi otomatis. Waduh, saudara itu nggak ada habis-habisnya deh. Nah itu yang tadi itu ya stupid. Karena kita puter di wilayah itu terus, kita bodoh sekali. Ya kan ini pasangan kita, belahan jiwa gitu ya. Coba deh belajar mulut ini jangan terlalu cepat. Ya, lebih cepat mendengar, lambat berkata-kata, connect ke Roh Kudus. Saudara, kita di Koram Deo kan banyak diajarin tentang Roh Kudus. Praktek tiap hari. Tiap hari praktek gitu loh. Di Koram Deo udah diajarin praktek dengan pasangan, terutama pasangannya yang aneh-aneh ya, yang keras-keras tuh. Semakin keras, saudara connecting dengan Roh Kudus itu juga harus semakin kuat. Jangan pakai kekuatan sendiri. Ya. Setuju ya Pak Sunan ya? Setuju banget. Jadi jangan, karena ya kita tahu kita punya kelemahan, kita nggak bisa otomatis bereaksi, tetapi tanya dulu apa yang seharusnya saya lakukan. Ya. Nah itu kan sebetulnya Koram Deo tuh di situ kan arti. Betul, setuju. Tuhan tuh ada di depan kita, tanya gitu loh, tanya bos kita. Bos, saya mesti gimana nih bos? Saya dituduh nih bos. Itu Koram Deo yang sesungguhnya saudara. Ya, selama kita melek, kita ada di hadapan wajah Tuhan. Nah, itu Koram Deo itu. Ya. Latihan ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Gimana Pak Untung? Apakah kita cukupkan 8.30? Ya, kalau sudah nggak ada kita masuk di PR tadi ya, kita ada 4 hal yang perlu didiskusikan di teman-teman kompak. Tapi kalau masih ada satu lagi boleh, kalau masih ada satu lagi Bapak Ibu. Apakah masih ada? Oh itu satu lagi di itu Sunan di chat Sunan. Oke, kalau kerohanian dari suami istri itu berbeda jauh lah, jomplang katanya. Pakai prinsip yang mana, bagaimana? Ya, saudara, sekali lagi, apapun kasusnya, apapun problemnya, Roh Kudus adalah jawabannya. Roh Kudus itu kan adalah menolong kita dalam kelemahan, membantu kita, menguatkan kita, ya, menghibur kita. Nah, jadi kalau kebetulan pasangan saudara itu jauh dari Tuhan ya, misalnya gitu ya, jauh dari Tuhan. Ya prinsip yang kita pakai adalah kita andalkan Roh Kudus, kita tanya dia, aku harus bagaimana? Latihan itu, saudara saya kepada istri dan kepada anak saya praktekkan banget, saya praktekin. Jadi ketika saya mau marah, saya latihan, saya nyingkir dulu, saya diem. Ya saya berbahasa roh. Orang lagi marah, bagaimana susah doa kan? Saya berbahasa roh aja, entah itu di kamar mandi, di toilet, di garasi. Ya saya mau tenangin dulu dan saya mau minta Tuhan beri jawaban. Nah saya punya pengalaman seringkali ayat-ayat yang muncul loh Bapak Ibu. Ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang saya baca, itu muncul. Nah kita belajar taat. Atau kita hati nurani ada bilang, jangan dibales.
diam aja. Taat saudara. Ya, saudara taat, nggak rugi kok. Kita nggak bales ya. Ya, nggak rugi saudara. Malah saudara, you are the winner. Saudara pemenang gitu saudara. Ketika saudara berhasil lakukan itu. Ya, saya mau bilang sama saudara nanti diskusi ya di dalam kompak begini ya. Saudara mau jadikan keluarga saudara itu sebagai pendingin atau jadi kompor. Kalau saudara, keluarga saudara kayak kompor, anak-anak saudara nggak mau dekat-dekat saudara. Nggak betah. Tapi kalau suami istri itu kayak pendingin ya, air condition, itu saudara, anak-anak saudara senang kalau ketemu papa mamanya. Saudara itu jadi indikator loh. Ada anak-anak ya, dekat papa mama itu gerah, nggak bisa lama-lama. Wah, itu something wrong. Itu ada sesuatu yang saudara perlu introspeksi. Nih minumnya nih. Ya, jadi putuskan. Mau jadi kompor atau mau jadi AC? Ya itu kan gampang diingat ya. Mau jadi kompor atau AC? Ya, oke. Semoga menjawab. Oke. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Kita masuk ke Pak Sunan ya. Pak Freddy, terima kasih banyak buat banyak hal yang hari ini dibukakan ya. Dari diskusi kita di grup tadi, selain 4 hal, mau jadi pendingin atau menjadi kompor ya Pak ya. Iya. Oke, seru sekali. Oke, Pak Sunan dan sampaikan dulu Pak atau Pak Freddy closingnya, ada mau sampaikan sesuatu sebelum teman-teman masuk ke kompak-kompak. Ya, saya pesannya singkat kok. Kita mau punya pernikahan yang cerdas atau pernikahan yang bodoh. Kita putuskan aja. Ya, jadi kita putuskan kita mau yang mana. Ya, semoga itu bisa menjadi saudara berpikir dan saudara bisa bikin kesepakatan ya dengan pasangan saudara. Ya, oke, itu closingnya kali Pak. Oke, Pak Freddy, makasih Pak Freddy. Kita langsung masuk PR ya Pak Sunan ya. Yuk. Oke, ya silakan Willy. Halo, halo. Halo. Iya, halo. Ya, halo juga. Gimana Arif tadi? Ada Pak Ferry. Nanti ada sesi tersendiri Arif. Ya.